Hampir 3 bulan, kita tidak berjumpa secara fisik di gedung gereja. Sedih, rindu, gelisah. Tapi bukannya pemerintah sudah memberi izin untuk membuka rumah ibadah? Mari kita mengingat bahwa gereja hadir untuk membawa pesan kehidupan dan bukan sebaliknya. Pembukaan kembali ruangan ibadah serta aktivitas di gedung gereja akan kita lakukan setelah semua protokol dapat kita terapkan secara cermat. Keterpisahan secara fisik dan pergumulan hidup di masa krisis seringkali membuat kita merasa sendirian dan kesepian. Namun, kamu tidak sendiri. Gereja tidak menutup pintu bagi Anda yang rindu untuk undur sejenak dari rutinitas kehidupan sehari-hari dan menemukan ruang yang teduh untuk berdoa secara pribadi. Pada jam-jam konseling, kami juga menyediakan pelayanan doa bagi Anda yang membutuhkan. Anda juga dapat meletakkan pokok-pokok doa Anda di dalam kotak doa yang akan disediakan secara khusus untuk kami bawa di dalam doa bersama dengan umat yang lain. Kamu tidak sendiri. Gereja hadir bersama Anda Sebagai sahabat di dalam doa. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kebaktian pagi ini akan dilayani oleh Pendeta Aditya Kristo dengan tema Utusan yang Setia. Umat yang dikasihi Tuhan, selamat bersekutu dan beribadah bersama dalam Kebaktian Minggu hari ini. Kita mengucap syukur pada Allah karena kasih setia dan pemeliharaannya yang terus menuntun kita melewati masa-masa sulit dalam hidup kita. Oleh sebab itu, bersama dengan pemazmur, marilah kita mengucap syukur sambil berseru, Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegangkan Engkau, demikianlah, aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Mazmur 63 ayat 2, 4, dan 5. Marilah kita memulai kebaktian pada pagi hari ini. Kita menyanyikan KJ 3, 1 dan 2. Kami puji dengan riang. Puji
Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Jemaat kekasih Tuhan, mari bersama kita memasuki ibadah ini dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang kasih setianya terus menaungi kita buatan tangannya. Damai Tuhan beserta saudara. Saudara-saudara kekasih Tuhan, penderitaan dalam kehidupan seringkali timbul ketika kenyataan yang kita hadapi bertolak belakang dengan apa yang kita harapkan. Bahkan ketika kita mengatakan atau melakukan apa yang benar, keberhasilan atau penerimaan mungkin tidak selalu menjadi hasil akhir yang kita terima. Namun Allah tidak mengutus kita untuk sekedar menjadi berhasil, tetapi Allah mengutus kita untuk setia. Setia dalam suka maupun duka, setia dalam sehat maupun sakit, setia dalam keberhasilan maupun kegagalan. Pada saat ini marilah kita merenungkan kembali hakikat kehidupan kita sebagai sebuah karya yang kita persembahkan bagi Sang Pengutus kita, seraya mengakui akan segala dosa dan kegagalan kita untuk hidup sebagai utusan yang setia kepadanya. Mari bersama kita datang di dalam doa pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Kristus Yesus, kami mengakui bahwa dalam perjalanan hidup kami sebagai murid-murid-Mu, kami masih seringkali enggan lepas dari kenyamanan dan kemapanan hidup kami demi pemberitaan kerajaan sorga itu. Ampunilah kami jikalau di dalam hidup kami yang singkat ini, kami lebih sering menggunakan waktu yang ada untuk memikirkan capaian-capaian hidup kami ketimbang pekerjaan-pekerjaan Allah. Ampunilah kami jikalau kekecewaan kami pada kenyataan hidup yang berat justru seringkali membutakan mata kami untuk melihat bahwa Engkau sedang membentuk kami untuk menjadi utusan-utusan-Mu yang tangguh dan setia. Ampunilah kami sebagai gereja-Mu yang juga seringkali tidak menjalankan tugas dan panggilan-Mu bagi kami di tengah dunia. Kiranya kasih dan pengampunan-Mu memberikan kepada kami sebuah daya untuk bangkit dan membarui diri kami semakin serupa dengan wajah Kristus, Sang Pengutus kami yang setia. Amin. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai dengarlah firman yang bakar. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat,
Jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita bersama masuk di dalam pewartaan sabda Tuhan, mari bersama kita kembali datang di dalam doa. Kita memohon Roh Kudus yang memampukan kita memahami sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kini tiba saatnya bagi kami untuk mendengar dan merenungkan sabda-Mu yang kudus. Kami mohon kuasa Roh Kudus yang menaungi hati dan pikiran kami, membuat kami melihat dan mendengar dengan lebih jelas akan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi masing-masing di antara kami sebagai murid-murid Kristus yang melanjutkan karya dan terus melanjutkan pesiaran hidup, pengembaraan kami di tengah dunia, di dalam menemukan panggilan kami, melaksanakan tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon tuntunan Tuhan. Amin. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ke-10 ayat 40 hingga ayat yang ke-42. Matius pasal 10 ayat 40 hingga ayat ke-42. Demikian dikatakan, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya dengan setia dan melakukannya dalam kehidupan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk ke ayat yang ke-40 sampai 42 dari Matius pasal 10, ada baiknya kita sedikit kilas balik ke bagian yang sebelumnya, ke bagian yang mendahului ayat 40 sampai ayat 42. Jadi saudara, kalau kita melihat konteks besar dari Matius pasal 10, sebetulnya Matius pasal 10 ini adalah dia berbicara tentang pengajaran, tentang kehidupan sebagai murid-murid Kristus. Jadi pasal 10 dari Injil Matius ini berbicara tentang hal menjadi murid-murid Yesus. Jadi kalau Anda melihat bagian sebelumnya, dikatakan di sana bahwa ke-12 murid Yesus itu diutus untuk pergi kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, ya, dan dikatakan mereka mesti memberitakan bahwa kerajaan sorga sudah dekat. Anda bisa melihat itu di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Kemudian mereka juga ditugaskan untuk menyembuhkan orang yang sakit dan mengusir setan-setan. Jadi itu misinya, saudara ya. Dicatat di dalam ayat yang ke-8 dari Matius pasal 10. Nah, bukan hanya itu, saudara. Di dalam bacaan Injil, kalau Anda masih mengingat yang dikhotbahkan di minggu lalu, bahkan dikatakan juga bahwa para murid itu akan dianiaya, mereka akan menderita, bahkan mereka akan kehilangan nyawanya, mereka akan mati karena melakukan tugas pemberitaan kerajaan surga, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu sebabnya kalau Anda masih mengingat satu ayat yang terkenal sekali dalam Matius 10 ayat 16, Yesus mengatakan, Yesus menggambarkan tantangan yang akan mereka hadapi, dan Yesus mengatakan engkau diutus seperti seekor domba ke tengah-tengah serigala. Nah, ini ayat ini terkenal sekali, menggambarkan betapa pelik dan sulitnya tantangan yang akan dihadapi oleh para murid ketika mereka mengabarkan tentang kerajaan surga itu. Nah, saudara, aku bicara soal mati demi memberitakan Injil. Rasanya ini terdengar seperti sebuah cerita yang jauh sekali dari kehidupan nyata kita di masa kini. Jadi kalau saya bicara tentang menyerahkan nyawa, memberikan nyawa, mati demi memberitakan Injil, rasanya mungkin kita akan sedikit mengernyitkan dahi gitu ya. Karena terdengar itu cerita legenda yang sepertinya jauh dari konteks kehidupan kita di masa sekarang ini. Nah, saudara, seorang sejarawan asal Inggris, kalau Anda pernah mendengar namanya adalah John Fox.
Dia pernah menulis sebuah buku yang berjudul Voices of the Martyrs. Ini buku abad ke-16, saudara, kuno sekali ya. Nah, buku ini berisi tentang kisah hidup. Ya, ini kisah nyata, saudara, kisah kehidupan, kesaksian-kesaksian hidup para martir yang ada sejak abad pertama sampai abad ke-16, yang mereka dalam buku itu dikatakan bagaimana mereka disiksa, bagaimana mereka mati demi Kristus, demi mempertahankan iman mereka dan demi pekabaran Injil itu. Nah, saudara, tapi cerita-cerita seperti itu pun sudah lewat 500 tahun yang lalu, saudara. Jadi mungkin kalau ditanya sekarang, mungkin sudah nggak terlalu banyak yang berminat baca buku-buku seperti Voices of Martyrs dan lain sebagainya. Cerita-cerita tentang kemartiran di masa lalu. Nah, saudara, tapi saya punya sebuah pengalaman menarik. Satu kali saya bersama dengan 2 orang teman saya, bersama dengan 2 orang rekan saya pernah mengunjungi sebuah gereja ortodoks Rusia yang ada di Dharma Husada. Jadi kami nggak jauh-jauh pergi ke Rusia, saudara. Gereja ortodoks Rusia yang ada di Indonesia dan ini ada di Dharma Husada. Mungkin Anda pernah mendengar gereja ini. Gerejanya kecil, saudara. Gerejanya kecil sekali. Umat yang hadir pada waktu itu ketika kami hadir ke sana, hadir kebaktian mereka, mungkin sekitar 15 orang. Mereka beribadah dalam sebuah ruangan kecil di sebuah rumah yang ternyata milik anggota jemaat mereka. Dan ruangan kecil di belakang rumah itu didekor begitu rupa menjadi sebuah kapel yang lengkap dengan semua ikon-ikon dengan simbol-simbol liturgi lainnya. Jadi ketika Anda masuk ke sana, suasananya keren lah, saudara ya. Seperti sebuah ruang ibadah gereja ortodoks Rusia pada umumnya. Nah, setelah selesai mengikuti ibadah, kami sempat kemudian berbincang-bincang dengan romonya, saudara. Romonya namanya Romo Kiril. Jadi menarik, saudara, ketika kami berbincang. Yang menarik, saudara, ternyata tradisi gereja ortodoks Rusia itu sampai hari ini, itu masih menghidupi cerita tentang para martir pendahulu mereka di Rusia dulu, saudara. Nah, kenapa saya tahu begitu? Karena dalam obrolan kami, Romo Kiril ini kemudian menceritakan gitu, saudara, sedikit sejarah para martir gereja ortodoks Rusia yang diceritakan, saudara, mereka disiksa, mereka dibunuh oleh rezim komunisme Soviet pada waktu itu yang anti terhadap gereja dan orang-orang Kristen dan lain sebagainya. Dan yang menarik, saudara, ternyata di sekolah teologi milik gereja ortodoks di Rusia itu malahan lukisan para martir itu dipasang berjajar di beberapa sudut ruangan, saudara. Dia bisa melihat gitu ya, seperti ikon-ikon para martir itu dipasang berjajar di sudut ruangan. Nah, ini menarik, kenapa, saudara? Karena barangkali inilah salah satu cara mereka untuk menghidupi semangat perjuangan para martir gereja yang rela mati mempertahankan iman mereka. Seperti yang dikatakan dalam Matius pasal 10. Jadi kalau Anda tanya sama mereka, ini menarik. Mereka masih bisa menyebutkan siapa saja nama martir mereka, ya, siapa saja nama martir gereja ortodoks Rusia, di mana lokasi gereja mereka, kapan mereka mati, siapa yang membunuh, di mana makamnya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi mereka masih menghidupi tradisi seperti ini. Nah, saudara, tapi rasa-rasanya gereja-gereja reformasi di Indonesia, mungkin juga termasuk GKI, termasuk kita, saudara, kita tidak punya tradisi yang seperti ini kan, saudara. Bahkan saya hampir yakin nih, orang-orang anggota jemaat GKI di Jatim ini mungkin tidak banyak yang pernah mengenal nama Wisutyong misalnya. Padahal beliau adalah salah satu tokoh di dalam pendirian GKI Jatim. Menurut sejarahnya seperti itu. Mungkin kita tidak terlalu akrab dengan sejarah seperti ini. Nah, itu sebabnya, saudaraku, untuk bisa menghayati pesan dalam Matius 10 ayat 40 sampai 42 yang kita baca tadi, maka kita tidak bisa langsung membacanya dengan kacamata pergumulan gereja-gereja pada abad ke-21. Kita nggak bisa langsung meloncat membaca bagian ini dengan kacamata pergumulan kita hari ini, karena nggak masuk, saudara. Nah, sebaliknya kita mesti pertama-tama menyelami dulu pergumulan hidup para pembaca pertama Injil Matius yang notabene adalah orang-orang Yahudi yang hidup di abad pertama. Jadi kita mesti temukan dulu, ini berbicara apa kepada para pembaca pertamanya. Kalau tidak demikian, saudara, maka kita tidak bisa menemukan maknanya untuk hari ini. Saudara, secara singkat saya mau gambarkan begini. Zaman Tuhan Yesus pada waktu itu, saudara, abad pertama, adalah zaman yang sangat keras sekali. Jadi secara sosial dan secara politik, zaman di mana Yesus hidup adalah masa-masa yang sangat keras sekali. Jadi saudara, gambarannya begini, pada waktu itu, kalau terjadi tragedi-tragedi misalnya seperti perang gitu ya, atau terjadi bencana alam atau bencana-bencana lainnya, tragedi seperti ini itu bisa merubah hidup seseorang 180 derajat.
Ketika orang yang tadinya hidup mapan, orang yang tadinya hidup berkecukupan, ketika tragedinya terjadi, ketika perang terjadi, ketika bencana alam terjadi, maka kehidupannya bisa berubah 180 derajat. Orang yang hidupnya berkecukupan, tiba-tiba bisa menjadi orang yang gelandangan, orang yang tidak punya apa-apa, orang yang untuk makan pun sulit, orang yang hidup di jalanan. Nah, ini terjadi pada waktu itu, keras sekali. Secara sosial, secara politik, kehidupannya keras. Nah, saudara, kalau tragedi seperti ini terjadi, maka biasanya keluarga besarnya, atau kalau di dalam keluarga Yahudi rupanya mengenal marga juga gitu, sistem marga. Saudara. Kalau seseorang mengalami tragedi, kemudian dia bangkrut begitu rupa, tidak bisa makan, tidak punya tempat tinggal, tidak punya uang, maka dia berlindung kepada keluarganya. Jadi keluarga satu marga Yahudi mereka itulah yang jadi tempat bernaung mereka. Jadi semacam jaring pengaman sosial buat mereka, begitu kurang lebih, saudara. Tetapi persoalannya adalah dukungan keluarga ini akan hilang ketika seorang Yahudi melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai keluarga besarnya. Jadi keluarganya sebenarnya masih menyediakan pernaungan nih, saudara. Tetapi keluarga itu akan menolak orang ini, tidak mau menyediakan tempat untuk bernaung, ketika seorang Yahudi ini melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dihidupi keluarga besarnya, keluarga Yahudi ini. Nah, pertanyaannya, saudara, apa nilai yang bertentangan itu? Apa yang bertentangan? Salah satunya adalah pada waktu itu, ketika seorang Yahudi memutuskan untuk menjadi murid Yesus. Jadi buat orang-orang Yahudi waktu itu, saudara, rasanya bagi orang Yahudi juga di masa kini sampai hari ini, Yesus itu dan ajarannya itu dianggap sebagai bidat gitu kurang lebih, saudara ya. Jadi seorang yang ajarannya menyimpang dari ajaran Yahudi. Jadi bisa dipahami waktu itu, ketika seorang Yahudi memutuskan untuk mengikut Yesus, maka mereka diperhadapkan pada beberapa pertanyaan-pertanyaan sulit. Mereka diperhadapkan pada situasi yang sulit. Nah, situasi sulit seperti apa? Barangkali mereka akan bertanya, apa jaminannya kalau saya mengikut Yesus? Kalau saya memutuskan mengikut Yesus, maka apa jaminan hidup saya? Bagaimana nanti kalau saya mengikut Yesus terus tiba-tiba panen saya gagal misalnya ya. Bagaimana kalau saya mengikut Yesus lalu ternak saya kena wabah, saya tidak punya lagi penghasilan. Atau terjadi bencana alam atau bencana yang lain. Nah, kalau itu terjadi dan saya mengikut Yesus dan keluarga saya sudah terlanjur menolak saya, maka siapa yang mau menanggung kehidupan saya? Siapa yang mau menanggung kehidupan kami? Nah, saudara, situasi itu real loh. Dihadapi oleh para murid Yesus pada waktu itu. Nah, itu sebabnya kalau Anda melihat di dalam ayat ke-31, Yesus mengatakan kalimat seperti ini. Matius 10 ayat 31. Jangan takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Oh, saudara, ini sebuah kalimat yang sangat meneguhkan hati mereka. Kalau kita membaca ayat ini hari ini, barangkali rasanya biasa-biasa saja. Tetapi untuk orang yang berada di dalam tekanan, untuk mereka yang sudah berkomitmen, menyerahkan hidup mereka buat Yesus, mengikut Yesus, jadi utusan Yesus, bahkan siap dibenci oleh orang-orang terdekat, dan siap kehilangan semuanya. Kalimat yang mengatakan jangan takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit, ini kalimat yang amat sangat meneguhkan dan punya efek yang sangat besar sekali untuk mereka yang mesti mengambil keputusan sulit. Jadi saudara, kita bisa melihat bahwa menjadi utusan Yesus pada waktu itu punya konsekuensi logis yang besar sekali. Mengikut Yesus saudara pada waktu itu, ini barangkali berbeda sekali dengan zaman kita yang sudah serba mudah ini. Tapi ketika seorang memutuskan untuk mengikut Yesus pada waktu itu, konsekuensi logisnya besar. Ini bukan main-main, saudara, ini bicara tentang kehidupan mereka. Dan bahkan konsekuensinya bukan hanya pada kehidupan pribadi saja. Kalau Anda membaca dalam bacaan minggu yang lalu, kita juga menyimak bahwa hubungan antar keluarga juga menghadapi tantangan yang serius. Jadi permusuhan dalam keluarga itu bisa terjadi bukan karena urusan harta benda. Ini beda, saudara. Kalau keluarga ini barangkali lebih sering ribut urusan warisan gitu ya. Urusan-urusan persaudaraan yang lain dan lain sebagainya. Tapi Yesus mengatakan pada waktu itu permusuhan dalam keluarga itu bisa terjadi bukan karena urusan harta benda, bukan karena urusan materi, tapi karena penolakan pada iman kepada Tuhan Yesus. Jadi mereka
anggota keluarga yang memutuskan mengikuti Yesus itu dibenci oleh keluarganya sendiri yang menolak Yesus. Jadi saudara, ini menarik. Kita bisa melihat bahwa ke-12 murid Yesus yang disebutkan di dalam Matius 10 itu sebetulnya mereka mewakili keberadaan orang-orang yang harus kehilangan haus, kehilangan rumah mereka, tapi bukan cuma haus, mereka juga harus kehilangan home atau keluarga mereka pada waktu mereka memutuskan untuk mengikuti Yesus. Ke-12 orang ini, ke-12 murid Yesus yang diutus memberitakan kerajaan surga, sesungguhnya mereka mewakili siapa saja murid Yesus pada waktu itu. Mereka adalah orang-orang yang kehilangan haus rumah mereka. Mereka adalah orang-orang yang harus kehilangan home, keluarga mereka, tempat mereka berteduh ketika mereka mengikut Yesus. Jadi saudara, bicara soal kehilangan ini menarik sekali. Oke, sekarang kita beralih saudara. Saya mau bicara tentang kehilangan karena kita bicara tentang 12 orang yang mengikut Yesus dan mereka harus kehilangan. Saudara, bicara tentang kehilangan ini juga menarik. Di masa pandemi ini banyak sekali adaptasi-adaptasi yang harus kita lakukan untuk menyesuaikan diri dengan situasi krisis. Saya percaya saudara dan saya hari-hari ini saudara menyambut era new normal, itu istilah yang sering kita dengar. Kita banyak sekali melakukan adaptasi-adaptasi untuk menyesuaikan diri dengan situasi krisis yang ada dan sesuatu yang ada di depan yang belum kita ketahui akan seperti apa situasinya. Nah, saudara, salah satunya tentu pastilah dalam segi krisis ekonomi. Saya sempat ngobrol saudara dengan beberapa teman dan beberapa teman saya sempat bercerita kepada saya bahwa salah satu hal tersulit di masa ini itu adalah mengadaptasi ulang gaya hidup. Jadi sulit katanya gitu. Salah satu hal tersulit yang harus dilakukan menyambut era new normal di era krisis pandemi itu mengadaptasi ulang gaya hidup katanya. Jadi kalau pakai bahasa sehari-hari saudara, di lapangan banyak orang yang mengatakan kurang lebih gini ya. Kita ini sekarang mesti harus belajar mengencangkan ikat pinggang katanya di masa-masa pandemi ini. Ini terdengar ideal, saudara. Kita mesti belajar mengencangkan ikat pinggang, beradaptasi dengan gaya hidup yang baru dan lain sebagainya. Tapi saudara, kenyataannya di lapangan, ternyata untuk melakukan hal itu memang tidak semudah kedengarannya. Kalau ngomong gampang gitu ya, ini situasi sulit, kita mesti kencangkan ikat pinggang, kita mesti sesuaikan diri, adaptasi dengan situasi yang baru, gaya hidupnya mesti berubah. Tapi saya percaya ketika saudara melakukan ini pasti cukup sulit buat kita. Dari semua kalangan sulit melakukan ini. Nah saudara, ada orang yang mengatakan seperti ini. Kenapa kok ini menjadi sulit? Saya kira ini ungkapan yang menarik. Ada orang mengatakan begini saudara, lebih mudah menjalani hidup sebagai orang yang tidak punya daripada yang tadinya punya, sekarang jadi tidak punya. Ini lebih sulit. Tak pikir-pikir lagi mungkin ada benarnya juga ungkapan ini. Jadi lebih mudah menjalani hidup sebagai orang yang nggak punya. Jadi dari nggak punya ya nggak punya terus konsisten gitu ya. Daripada yang tadinya punya sesuatu, standarnya segini gitu ya. Kemudian harus tiba-tiba berubah menjadi orang yang tidak punya. Standarnya masih diturunkan. Nah itu sulitnya luar biasa. Ketika dipikir-pikir ada benarnya juga. Saudara. Saya sempat ngamati saudara beberapa minggu yang lalu media sosial, kalau Anda punya Instagram atau Facebook dan lain sebagainya, itu media sosial saudara sempat dihebohkan dengan berita artis besar ya, namanya Dorce Gamalama. Nah, ini menarik nih beritanya saudara ya, kalau Anda yang sempat ngikuti. Dorce Gamalama ini heboh karena tiba-tiba dia melamar jadi sopir pribadinya selebriti juga nih, Raffi Ahmad ya. Kalau Anda tahu nama ini, Dorce Gamalama, artis besar, tiba-tiba ngelamar. Jadi sopir pribadinya Raffi Ahmad. Lah ini media kan bertanya-tanya nih. Netizen bertanya-tanya, loh ada apa ini? Artis besar kok tiba-tiba ngelamar. Jadi sopir pribadi gitu ya. Nah banyak orang yang awalnya menduga, ini jangan-jangan motifnya karena kebangkrutan ini. Ini karena nggak punya duit, lalu kemudian ya sudahlah apa boleh buat gitu ya. Nggak punya apa-apa lagi, nggak punya kerjaan, lalu ngelamar jadi sopir pribadi. Nah dugaannya begitu. Tetapi ternyata keliru saudara. Kemudian media heboh. Ternyata ukuran bangkrut untuk seorang selebriti itu agak beda sama kebanyakan orang. Jadi setelah diwawancarai saudara, singkatnya begitu ya. Kemudian tahu yang dimaksud bangkrut oleh Dorce itu ternyata ukurannya adalah tinggal punya 3 rumah gitu ya. Deposito 3 miliar
sama punya mobil Alphard, BMW, sama Honda Civic. Nah itu ukuran bangkrut menurut Dorce katanya gitu. Jadi ini netizen heboh nih saudara. Loh jadi bahan pergunjingan. Loh kalau begitu bangkrut, dikatakan bangkrut, bagaimana dengan saya yang sudah tidak punya apa-apa. Untuk beli susu anak aja sulit begitu saudara. Nah ukuran bangkrutnya ini beda banget. Jadi saudara kita bisa melihat untuk beradaptasi dengan situasi kehilangan sesuatu yang pernah kita miliki, walaupun sedikit saudara. Untuk beradaptasi dengan kehilangan sesuatu yang pernah kita punyai, walaupun kecil, itu memang suatu hal yang berat. Mereka yang tadinya punya pemasukan 100%, sekarang katakanlah tinggal 65%, pasti tiba-tiba akan merasa kehilangan separuh hidupnya. Yang tadinya terima 100%, sekarang tinggal 65 atau 70% katakanlah. Mereka akan merasa kehilangan sebagian besar dari hidupnya. Nah itulah yang terjadi di lapangan. Saudaraku, demikian juga dengan para murid yang mengikut Yesus pada waktu itu. Mereka juga harus berjuang menyesuaikan diri dengan new normal yang akan mereka hadapi setelah mengikuti Yesus. Karena kehidupan mereka sebelum mengikuti Yesus dan kehidupan mereka setelah mengikuti Yesus menjadi dua kehidupan yang sama sekali berbeda situasinya. Mereka bukan hanya harus siap dengan gaya hidup yang baru, tetapi saudara mari kita bayangkan coba ya. Mari kita bayangkan. Mereka juga diminta untuk pergi tanpa membawa bekal, tanpa memakai kasut, tanpa membawa baju cadangan. Mereka juga harus menumpang di rumah-rumah warga. Jadi bayangkan, kehilangan rumah, kehilangan keluarga, ditolak sana, ditolak sini. Ya. Mereka diutus tanpa bawa bekal, tanpa pakai kasut, tanpa membawa baju cadangan, menumpang di rumah-rumah warga, tempat mereka akan membawa berita kerajaan surga itu. Anda bisa membaca itu dalam Matius 10 ayat 10 dan 11. Anda silakan baca catatannya. Nah saudara, itu sebabnya Yesus berkata kepada para murid begini. Dia berkata demikian, konteksnya jadi jelas nih. Maka Yesus mengatakan, ayat 40 kita baca. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Lihat saudara ya. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Yesus memberikan sebuah muatan kepada para murid yang kehilangan segala sesuatunya. Yesus memberikan keteguhan kepada mereka. Tidak usah takut. Yesus mengatakan, siapa menyambut kamu, dia menyambut aku. Dan siapa menyambut aku, ia berarti juga menyambut dia, Bapa yang mengutus aku. Nah inilah yang dikatakan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita memahami konteks sebelumnya, membaca ayat 40 sampai 42 ini jadi jelas sekali maksudnya apa. Perhatikan pada kata menyambut, saudara. Di dalam versi NIV dipakai kata welcomes. Kalau Anda membaca di sepanjang ayat 40 dan 41, kata menyambut atau welcomes ini diulang-ulang sampai 6 kali. Menyambut, ya, menyambut. Ada 6 kali diulang di dalam 2 ayat 40 dan 41. Nah, saudara, ini menandakan pentingnya kata menyambut ini luar biasa maknanya. Gambaran sederhananya begini saudara. Ibaratnya gitu ya, seorang duta besar dari sebuah negara. Kalau duta besar sebuah negara itu disambut dengan baik di negara lain, itu berarti negara yang menyambutnya itu juga menghormati presiden. Gitu kan ya. Karena presidennya kan yang mengutus duta besar itu. Nah kalau presidennya dihormati, maka itu artinya negara yang menyambut itu juga menghormati rakyat atau bangsa atau negara yang mendaulatnya sebagai presiden. Itu juga ikut dihormati, sebuah negara ikut dihormati dan seterusnya. Jadi menarik. Kalau Anda lanjutkan di ayat ke-42, pesan itu kemudian ditegaskan lagi dengan sebuah kalimat begini. Mari kita baca bersama-sama. Kita lanjutkan saudara, ayat 42. Dan barang siapa, perhatikan kalimatnya, barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Jadi menarik sekali. Saudara, ketika membaca ayat ke-42 ini, saya tiba-tiba entah kenapa, saudara, saya langsung teringat pada pengalaman live-in ketika masih kuliah dulu, saudara, mendekati semester akhir. Saya dengan beberapa kawan dari Fakultas Teologi
itu sempat dikirim untuk menjalani live-in kurang lebih selama hampir 2 minggu di sebuah desa petani di daerah Wonogiri gitu ya. Kalau Anda tahu, Anda akrab dengan wilayah ini, ada beberapa desa petani di Wonogiri. Nah, saudara, suasana di desa itu sangat panas sekali dan gersang gitu ya, terutama kalau siang hari. Ya maklum saja namanya juga daerah pertanian gitu ya. Nah, setiap kali kami mampir, saudara, kami dibagi ke dalam beberapa kelompok live-in dan kami tinggal di rumah-rumah warga. Nah, setiap kali kami mampir ke rumah-rumah warga untuk melakukan wawancara dan lain sebagainya, biasanya pemilik rumah itu dengan ramah akan bertanya kepada kami, ya kepada kami para mahasiswa yang mampir di rumahnya. Pemilik rumahnya biasanya nanya gini, saudara, mau minum panas atau dingin mas atau mbak gitu ya. Biasanya kami berlima, satu kelompok saya kalau tidak salah berlima. Mampir ke rumah seorang, biasanya bertanya gitu, mau minum panas apa dingin mas atau mbak? Nah, jawaban kami apa saudara? Jawaban kami ya tergantung waktunya gitu ya. Kalau kami mampir ke rumah warga siang bolong gitu ya, jam 12 siang kami jalan kaki mampir ke tempat mereka, ya biasanya saya dan kawan-kawan akan menjawab, kalau boleh minta air es saja Pak atau Bu ya. Matur nuwun, terima kasih dan lain sebagainya. Kalau boleh minta air es saja. Nah, itu minuman yang paling enak ketika Anda mampir ke rumah orang, siang bolong, jalan kaki, keringetan, dikasih air es, segernya luar biasa. Nah, jadi pertanyaannya, kenapa kok cuma mintanya air es? Ya kalau ditanya kepada kami atau kepada saya, ya saya akan menjawab. Ya karena kami tahu bahwa kami tidak akan lama tinggal di sana. Setelah dari satu rumah, kami harus segera melanjutkan perjalanan ke rumah lain. Ke rumah warga yang lain setelah wawancaranya selesai dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain, kami sadar kami ini hanya tamu yang sekedar mampir dengan membawa sebuah misi tertentu. Nah itu wajar, saudara. Itulah yang namanya tamu. Tapi kalau sudah tahu cuma mampirnya sebentar, paling 15-20 menit, paling lama setengah jam gitu saudara ya. Tapi mintanya minta teh tarik, minta nasi padang, minta mendoan, minta koloke, minta siobak lah, itu namanya tidak tahu diri, itu namanya bukan tamu, saudara. Itu namanya mau tinggal di sana untuk waktu yang lama. Nah kalau dilihat dari sisi sebaliknya, sang pemilik rumah juga tahu betul. Kelihatannya mereka punya semacam naluri, saudara. Mereka tahu betul bahwa untuk para mahasiswa dengan wajah kami yang waktu itu masih kurus-kurus, saudara, wajahnya memelas gitu, saudara, masih kurus, kelihatan keringetan, jalan sana sini. Pemilik rumah itu kelihatan tahu, untuk para mahasiswa ini, mereka yang sedang mengembara di siang bolong seperti kami pada waktu itu dari satu rumah ke rumah lain, mereka tahu bahwa air es, air dingin itu adalah suguhan terbaik yang menjadi simbol keramah tamahan. Air es itu adalah suguhan terbaik yang jadi simbol kepedulian mereka pada pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan. Jadi saudara, itulah yang terjadi. Kalau pakai ilustrasi kehidupan sehari-hari. Maka saudara, ada satu hal menarik yang bisa kita adaptasi sebetulnya. Dari pesan Yesus di ayat 42 ini. Untuk kita hayati dalam kehidupan bergereja. Kehidupan kita sebagai orang-orang percaya di era new normal ini. Saudara, secara pribadi saya merenungkan bahwa saat ini gereja dan orang-orang Kristen, saudara dan saya, juga dipanggil untuk menjadi teman seperjalanan yang mau berbagi air dingin itu, yang mau berbagi air sejuk itu kepada siapa saja yang mengalami kehausan ketika mereka mengembara, ketika mereka berjalan di masa-masa yang sulit ini. Kita dipanggil untuk berbagi air sejuk. Bagikanlah air dingin yang kamu punya itu kepada setiap orang yang berjalan, mereka yang mengembara di dalam masa yang krisis ini, di dalam masa sulit ini. Saudara, saya punya sebuah ilustrasi. Kalau Anda terbiasa mendaki gunung, ya teman saya Leo nih, ya pengiring hari ini anak gunung ini ya, terbiasa mendaki gunung. Nah kalau Anda biasa mendaki gunung, saudara, biasanya itu karakter asli seseorang itu akan kelihatan kalau dia mulai kelelahan saat mendaki gunung. Itu sebabnya saudara, biasanya mendaki gunung itu biasanya dipakai menjadi salah satu metode untuk training, leadership training. Saya dengan beberapa rekan pendeta yang sekarang sudah ditabiskan ya. Dulu kami ketika sebelum masuk ke jemaat-jemaat ada Bina Kader namanya. Dan salah satu pelatihan lapangan di Bina Kader untuk melatih kami para kader pendeta adalah kami dimasukkan dalam kelompok-kelompok
Berlima, berenam kami diminta untuk naik ke gunung. Kami diminta untuk mendaki gunung dalam sebuah kelompok kecil nih saudara. Waktu itu saya masih ingat kami naik ke Gunung Gede, Pangrango ya. Kalau Anda pernah hiking, kalau Anda pernah naik juga ke sana. Nah saudara, ketika orang mendaki gunung, ketika ada dalam tim itu, biasanya ketika naik saudara, kalau sudah mulai capek, itu karakter aslinya kelihatan tuh. Kalau di bawah karakternya tidak kelihatan, tapi begitu naik gunung sampai tengah-tengah keletihan tuh aslinya kelihatan semua. Ada yang karakternya egois gitu ya. Ada yang maunya minta dibawakan terus tasnya sama temennya gitu ya. Tapi ada juga orang yang karakternya kelihatan, dia mau berbagi minuman. Walaupun minuman di botolnya sudah tinggal cuma setengah gitu ya, dia masih nawarin temennya, mau nggak nih minum, kita share bareng, kita minum bareng. Nah yang menarik saudara, ada juga pendaki-pendaki lain yang bahkan tidak kita kenal, tetapi mereka rela membagikan stok makanannya kepada kita. Jadi nanya nih kenalan, semangat ya, puncaknya tinggal dikit lagi kok, nah, biasa gitu. Walaupun ketika dijalani masih jauh banget sudah, tapi begitu papasan sama pendaki lain, biasanya mereka mengatakan tinggal dikit lagi, semangat ya. Masih punya minum enggak? Masih punya stok makanan enggak? Bahkan ada yang rela membagikan makanannya. Ini aslinya kelihatan semua orang di sini saudara. Nah saudara, inilah yang namanya teman seperjalanan. Ini yang namanya sahabat seperjalanan saudara. Jadi tidak peduli siapa Anda, apa jabatanmu, apa status sosialmu, apa strata pendidikanmu, berapa banyak depositomu, dan lain sebagainya. Ketika engkau sudah berada di atas gunung, karakter kita lah, attitude kita lah yang akan menentukan apakah kita akan survive dalam perjalanan itu ataukah tidak. Nah saudaraku, para murid yang menempuh perjalanan tanpa bekal itu, tanpa kasut itu, dan mereka harus menumpang itu, sebetulnya juga mengingatkan kita pada panggilan setiap murid Kristus pada masa kini. Ini masih berlaku sampai hari ini, saudara. Ini masih relevan sampai hari ini. Saudara dan saya diminta untuk terus berjalan. Sebagai gereja, sebagai orang percaya, kita diminta untuk terus bermisi, berjalan, tanpa berhenti pada sebuah zona nyaman dalam waktu yang lama. Dan justru karena para murid itu berjalan, maka mereka merasakan kehausan. Karena mereka berjalan, maka mereka haus. Dan karena mereka kehausan, maka mereka membutuhkan orang-orang yang mau menyambut mereka di rumah-rumahnya. Dan orang-orang yang mau menyuguhkan air dingin, air sejuk itu kepada mereka. Justru karena mereka berjalan, maka mereka membutuhkan tumpangan di rumah-rumah. Justru karena mereka haus, mereka lapar, maka mereka membutuhkan orang-orang yang mau membuka pintu rumahnya dan memberikan air sejuk kepada mereka. Tetapi itulah kehausan yang positif, saudara. Tetapi sebaliknya, kalau dibalik misalnya, saudara, kalau para murid berhenti, stop di satu rumah untuk sekian lama, ya mungkin mereka nggak akan lapar dan haus lagi. Karena kebutuhannya sudah dicukupi di rumah itu. Minum bisa kapan saja, makan bisa kapan saja. Mereka tidak lapar dan haus lagi. Tetapi persoalannya adalah bukan itu misi yang diberikan Yesus kepada mereka. Misinya bukanlah pergi mampir di satu rumah, tinggallah di sana 2 tahun, 3 tahun, kemudian beranak pinaklah di sana, ya enggak saudara. Nikmatilah keluarga yang baru bersama dengan orang-orang di rumah itu. Mapanlah di sana. Saudara, misinya bukan itu. Beritakanlah kerajaan surga dari satu tempat ke tempat yang lain. Dengan kata lain saudara, Yesus justru sengaja mengutus mereka menjadi orang yang merasakan haus, menjadi orang yang merasakan lapar, menjadi orang yang homeless, menjadi orang yang tidak punya pakaian dan seterusnya. Kenapa? Karena hanya dengan cara seperti itulah kerajaan surga dapat diberitakan. Hanya dengan cara seperti itulah kerajaan surga diberitakan. Nah itu juga berarti sebaliknya. Kerajaan surga tidak dapat diberitakan oleh siapa saja yang terjebak pada kenyamanan dan rutinitas yang statis. Kalau kita mau autokritik, saudara, jangan-jangan juga termasuk gereja yang nyaman dengan semua fasilitas dan kekayaannya. That's not the mission. Bukan itu misi yang diberikan Tuhan. Berjalanlah. Rasakanlah lapar, rasakanlah haus, rasakanlah menjadi seorang yang homeless, mengembara, membutuhkan tumpangan.
Karena dengan cara itulah kerajaan surga diberitakan. Jadi saudara, marilah kita jangan terus terjebak pada era ini saudara. Jangan kita terus terjebak pada istilah gereja besar, gereja kecil, gereja kota, gereja daerah, dan seterusnya. Karena sekali lagi, rupanya menjadi gereja yang sejati itu adalah soal fungsinya. Menjadi gereja yang sejati itu bukan soal ukurannya, bukan soal lokasinya di mana, tetapi menjadi gereja yang sejati itu berbicara tentang fungsi yang dilakukan. Nah, coba Anda lihat di dalam perjanjian lama itu menarik saudara. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama, kisah perjalanan Abram, yang kelak bernama Abraham dan menjadi bapa segala bangsa itu. Saudara, kisah pemanggilan Abram dan perjalanan Abram itu dimulai persis setelah kisah Menara Babel diruntuhkan. Anda bisa baca teksnya. Nah, kita tahu sama-sama saudara bahwa Menara Babel itu adalah lambang kemapanan gitu ya. Menara yang menjulang sampai ke langit, lambang kemapanan. Menara Babel adalah lambang kekuasaan, lambang hegemoni, lambang kenyamanan dan lain sebagainya. Nah, kalau zona nyaman, kalau Menara Babel itu tidak terlebih dulu dihancurkan oleh Allah, maka tidak ada kisah perjalanan Abram, tidak ada kisah keturunan Abram yang mengembara menjadi bapa segala bangsa, tidak ada narasi itu. Ketika Menara Babel dihancurkan, ketika kenyamanan, ketika status quo diruntuhkan, ketika lambang kekuasaan, kemapanan diruntuhkan, pada saat itulah kita memasuki sebuah era yang baru. Nah, saudara kekasih Tuhan, memasuki era new normal ini kita dipanggil untuk terbiasa, melepaskan diri dari semua kenyamanan. Kita dipanggil untuk menjadi pesiarah yang berkarya, berjalan, tanpa membawa bekal, dalam tanda kutip. Gereja bukan lagi melulu soal institusi, gereja bukan lagi soal program dan anggaran-anggaran, tidak selalu soal itu. Tetapi sama seperti ke-12 murid yang diutus, saudara. Anda dan saya juga diutus untuk berjalan, untuk terus berjalan, terus berbagi air sejuk, berbagi air dingin yang kita punya itu. Untuk siapa? Untuk kawan-kawan seperjalanan. Mereka yang bersusah payah menjalani era yang baru ini. Selamat terus berkarya di dalam Tuhan. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan. Marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara, di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal.
Mari bersama kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Ya Bapa Surgawi, di dalam doa kami terus mengingat dan kami terus berdoa bagi para pasien yang terinfeksi COVID-19 di Indonesia, di kota kami, di Surabaya, dan bahkan di berbagai tempat di seluruh dunia. Kami mohon kasihanilah mereka. Kami juga mengingat setiap keluarga pasien terinfeksi yang terus mendukung, mendoakan untuk kepulihan orang-orang yang dikasihi. Kami juga mengingat mereka yang telah mendahului kami berpulang ke rumah Bapa karena penyakit, karena infeksi COVID-19 yang dialami. Kami mengingat keluarga mereka yang harus kehilangan orang-orang yang dikasihi. Mereka harus merasakan kesedihan dan duka karena harus berpisah dengan orang-orang yang dikasihinya. Kami percaya kekuatan dan penghiburan Tuhan akan terus beserta dengan mereka. Kami juga berdoa bagi para dokter dan pelayan kesehatan yang berada di garda terdepan dalam upaya penyembuhan pasien terinfeksi COVID-19. Kami mohon berikanlah hikmat kepada mereka, berikanlah kekuatan untuk terus melakukan tugas panggilan mereka dengan setia. Sama seperti ke-12 murid yang diutus untuk pergi menghadapi segala sesuatu yang ada di depan mereka dengan langkah yang pasti, dengan kesetiaan dan keteguhan, walaupun mereka tidak tahu apa yang akan ada di depan. Berikanlah juga kesetiaan yang sama kepada setiap orang yang melayani, sebagai dokter, sebagai tenaga medis, bahkan setiap masing-masing di antara kami, dengan setiap peran kami sebagai murid-murid Tuhan di masa kini. Apapun pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami, ajarlah kami melakukannya dengan setia sampai akhir. Kami berdoa bagi pemerintah pusat dan daerah, sebagai para pengambil kebijakan bagi pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19, kami berdoa kiranya Tuhan memberikan hikmat, kekuatan kepada mereka, agar keputusan-keputusan yang terbaiklah yang boleh diambil. Mengingat upaya gereja dalam mempersiapkan pembukaan kembali tempat ibadah di era new normal, dan upaya gereja untuk terus merenungkan ulang jati dirinya di tatanan dunia yang baru ini. Jangan biarkan kami terjebak pada zona nyaman kami. Jangan biarkan kami hanya berhenti pada satu tempat dan menikmati kemapanan yang ada. Buat kami terus gelisah, memikirkan ulang jati diri kami. Misi apa yang Tuhan percayakan kepada gerejamu menjelang era yang baru ini. Kami juga berdoa bagi setiap orang yang mengalami dampak akibat pandemi ini. Mereka harus kehilangan pekerjaan. Mereka harus kehilangan anggota keluarga mereka. Sama seperti murid-murid Tuhan yang diutus. Mereka mesti kehilangan apa yang menurut mereka paling berharga dalam kehidupan mereka. Tapi kami percaya di balik segala duka yang ada, Tuhan sedang menggantikannya dengan sukacita yang baru. Kami berdoa bagi karya Diakonia GKI Manyar, juga di dalamnya COVID-19 Responsive Team yang melakukan pelayanan bagi anggota jemaat simpatisan dan juga melayani masyarakat sekitar. Kami mohon kiranya apa yang kami lakukan boleh benar-benar menjadi berkat bagi sesama peziarah, mereka yang rindu menemukan air yang dingin, air yang sejuk itu di dalam pengembaraan kehidupan mereka di masa yang sulit ini. Inilah segala doa dan permohonan kami. Kami menaikkan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, kini saatnya kita memberikan ungkapan syukur kita kepada Allah, sambil mengingat pesan Alkitab yang berbunyi demikian. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Seperti yang terungkap dalam Yunus 2 ayat 9. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Bank GKI Manyar yang tertera di layar, atau melalui pemindaian scan QR Code GKI Manyar, atau mengumpulkan persembahan dalam amplop dan di bawah
pada saat kita dapat beribadah kembali di gedung gereja. Mari kita mengiringi persembahan kita dengan menyanyikan KJ 292 bait 1 dan 2 Tabuh Gendang. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benarlah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur, ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya, terpuji nama-Nya. Saudara, marilah kita menaikkan persembahan kita dengan berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan jikalau pada hari ini Tuhan, kami boleh memberikan persembahan pada Engkau Tuhan. Tuhan, pada saat pandemi seperti ini Tuhan, biarlah Tuhan apa yang kami persembahkan boleh dipergunakan hanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Engkau pakai Tuhan setiap majelis jemaat, badan pelayanan maupun komisi Tuhan, untuk boleh bertanggung jawab atas setiap persembahan yang dikumpulkan Tuhan. Dan biarlah Tuhan boleh menjadi berkat buat saudara kami yang pada saat ini, mungkin mereka juga mengalami kesulitan, Tuhan tetap memberkati mereka. Terima kasih Tuhan untuk setiap persembahan ini, dan biarlah kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Umat kekasih Tuhan, kini pergilah dan jadikanlah hidupmu sehari-hari sebagai ladang di mana benih-benih kerajaan Allah itu ditaburkan, bertumbuh dan berbuah lebat. Setialah, sebab Dia yang mengutusmu adalah setia. Sorga yang
terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dan sayapnya melindungimu, tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu, majulah dalam terang kasih-Nya. Saat teduh untuk kita semua, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.